Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifani Salika Putri Winarno NPM 21013010142 dari Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek independen PKKM Prodi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Saya akan mempresentasikan rangkuman materi yang kedua, yaitu rekayasa ulang dan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Latar belakang, reengineering atau rekayasa ulang adalah pemikiran ulang yang mendasar dan perancangan ulang yang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dalam ukuran kinerja yang kritis dan kontemporer, seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Beberapa motivasi utama untuk merampingkan dan merekayasa ulang proses bisnis adalah kecanggihan pelanggan, deregulasi, dan meningkatnya persaingan di tingkat global. Untuk memahami rekayasa ulang, penting untuk memahami konsep rantai nilai. Rantai nilai terdiri dari aktivitas primer dan sekunder perusahaan. Rekayasa ulang berupaya untuk mendesain ulang rantai nilai perusahaan secara efisien. Terdiri dari dua aktivitas. Yang pertama, aktivitas primer, meliputi logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan layanan. Kegiatan-kegiatan ini penting untuk menciptakan, memproduksi, memasarkan, menjual, dan mendukung suatu produk atau layanan. Yang kedua, aktivitas sekunder. Aktivitas sekunder mendukung aktivitas utama organisasi. Aktivitas sekunder ini meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pembelian. Manajemen rantai pasokan melibatkan perencanaan dan pengendalian semua tugas sepanjang rantai nilai bisnis. Dengan cara ini, pemasok dapat terhubung langsung dengan produsen, produsen dapat terhubung langsung dengan pengecer, dan pengecer dapat terhubung langsung ke pelanggan. Keterkaitan elektronik ini mengurangi biaya, meningkatkan ketepatan waktu pemrosesan dan pengiriman pesanan, serta meningkatkan layanan. Selanjutnya, rekayasa ulang proses bisnis. Terdapat elemen rekayasa ulang bisnis. Yang pertama ada proses bisnis. Aktivitasnya tidak mengotomatiskan proses bisnis yang ada, meninggalkan aturan yang sudah ketinggalan zaman. Yang kedua ada integrasi. Aktivitasnya mengintegrasikan proses bisnis. Yang ketiga teknologi. Aktivitasnya menggunakan teknologi untuk mendesain ulang proses bisnis. Yang keempat, koordinasi lintas fungsi. Aktivitasnya mendesain ulang proses bisnis dari sudut pandang lintas fungsi. Yang kelima, waktu. Aktivitasnya meningkatkan proses secara terus-menerus. Dan terakhir, tujuan. Aktivitasnya menerapkan strategi yang digerakkan pasar yang dirancang untuk memberikan keunggulan kompetitif. Semua rekayasa ulang mendukung desentralisasi pengambilan keputusan kepada pembuat keputusan agar responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini berdampak pada perataan lapisan organisasi, karena kebutuhan akan manajemen tingkat menengah berkurang. Penggunaan teknologi informasi memfasilitasi proses rekayasa ulang yang baru. Berikut penerapan prinsip rekayasa ulang. Yang pertama, mengatur berdasarkan hasil bukan tugas. Yang kedua, meminta bagian yang menggunakan output dari proses untuk melakukan proses tersebut. Yang ketiga, menghubungkan aktivitas paralel selama proses, bukan di akhir proses. Yang keempat, memperlakukan sumber daya yang tersebar secara geografis seolah-olah terpusat. Yang kelima, menangkap informasi di sumbernya. Yang keenam, memasukkan pekerjaan pemrosesan informasi ke dalam pekerjaan nyata yang menghasilkan informasi. Yang ketujuh, meratakan lapisan organisasi. Selanjutnya, pemodelan proses. Untuk menggambarkan perubahan dalam data dan proses yang terkait dengan rekayasa ulang, alat yang umum digunakan dalam analisis sistem adalah model proses. Model proses terdiri dari 5 objek. Yang pertama, proses bisnis. Proses yang menggambarkan aktivitas bisnis yang telah diselesaikan. Yang kedua, penyimpanan data. Penyimpanan menggambarkan data yang dibutuhkan oleh proses bisnis. Yang ketiga, aliran data. Aliran menggambarkan data yang ditransfer dari satu proses ke proses lain atau antara satu proses dan penyimpanan data. Yang keempat, unit organisasi. Unit organisasi menggambarkan unit organisasi tempat proses ini berlangsung. Yang kelima, peristiwa, termasuk pemicu dan hasil. Pemicu adalah peristiwa yang memicu suatu proses, dan hasil adalah peristiwa yang dihasilkan dari suatu proses. Model proses berguna dalam proses rekayasa ulang. Model ini berguna untuk tujuan analitis, karena model ini menyediakan representasi grafis dari aktivitas sistem saat ini.
Analisis sistem saat ini memberikan wawasan tentang perubahan dalam proses, arus informasi, struktur kerja, dan organisasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sistem saat ini. Selanjutnya, membuat rekayasa ulang berhasil. Alasan mengapa begitu banyak proyek rekayasa ulang gagal adalah karena banyak dari proyek-proyek ini terlalu sempit fokusnya atau terlalu umum sifatnya. Ketika suatu proses atau serangkaian proses direkayasa, pekerjaan perlu didesain ulang dan struktur penghargaan perlu diterapkan untuk memberikan insentif guna mengubah perilaku. Organisasi perlu menerapkan pendekatan awal yang bersih untuk merancang ulang proses dan menjauh dari status quo. Pendekatan awal yang bersih untuk merancang ulang proses memerlukan pelatihan berkelanjutan untuk peran baru, sehingga individu tidak kembali ke perilaku lama. Harus ada cara untuk mengukur kinerja dan melacak kemajuan menuju pencapaian tujuan baru. Komunikasi penting agar orang memahami mengapa perilaku mereka harus diubah. Terakhir, teknologi informasi harus mendukung rekayasa ulang proses bisnis. Selanjutnya, bagaimana teknologi informasi memfasilitasi ERP? Yang pertama, munculnya komputasi client-server. Komponen komputasi client-server meliputi database relasional, server, stasiun kerja, jaringan, dan software klien untuk stasiun kerja. Dalam lingkungan client-server, sistem desktop terhubung melalui jaringan ke server latar belakang khusus, termasuk server file, server cetak, server aplikasi, dan server database. Karakteristik lingkungan komputasi client-server antara lain, software berbasis server dapat dipelihara dan ditingkatkan secara sistematis. Yang kedua, beberapa lokasi dapat menggunakan sumber informasi umum. Yang ketiga, interface pengguna berbentuk grafis. Yang keempat, akses umum ke database relasional. Yang kedua, ada database terintegrasi. Setelah munculnya database terintegrasi, unit-unit organisasi berbagi data umum yang dikelola dalam database pusat. Keuntungan dari database terintegrasi adalah yang pertama, berbagi data berarti sumber daya data umum mendukung unit-unit fungsional di seluruh perusahaan. Hal ini mengurangi redundansi dan berkontribusi pada konsistensi data. Yang kedua, data independen. Data dapat dikelola secara terpisah dari modul-modul aplikasi yang menggunakan data tersebut. Jika definisi data diubah, maka perubahan tidak perlu dilakukan pada modul-modul aplikasi yang menggunakan data tersebut. Yang ketiga, sistem manajemen database meningkatkan integritas data dan menyediakan administrasi data pusat. Administrator database dapat mengontrol akses ke data, pembaruan ke database, dan keamanan. Prosedur administrasi data profesional, termasuk pencadangan dan pemulihan terjamin. Keamanan dan integritas database penting untuk pengelolaan informasi dan penggunaan informasi yang efektif untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, munculnya proses enterprise. Seiring dengan penerapan ERP, organisasi mulai menjauh dari unit-unit khusus yang berfokus pada produk, wilayah, atau fungsi. Untuk muncul sebagai proses enterprise, organisasi perlu menekankan kerjasama tim di atas wilayah dan hierarki, serta berfokus pada pencapaian tujuan proses. Salah satu cara untuk melakukan transisi ke manajemen proses adalah dengan memberikan wewenang atas pekerjaan dan anggaran kepada pemilik proses. Perubahan proses yang terkait dengan rekayasa ulang sangat penting bagi keberhasilan ERP. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.